Lu tahu nggak, di Jepang era Edo akhir, ada satu pendekar pedang yang kemampuannya bikin banyak samurai senior minder. Anak ini lahir kecil, tampangnya polos kayak anak sekolah, senyumnya selalu muncul. Tapi waktu pedang keluar, dia berubah jadi iblis pedang yang dimiliki Kyoto. Namanya Okita Shoji, dan hidupnya adalah kombinasi jenius, loyalitas, dan tragedi pelan yang nggak bisa dia lawan. Shoji lahir tahun 1842 di Edo, di keluarga biasa yang hidupnya jauh dari glamor dunia samurai kelas tinggi. Waktu dia baru bisa jalan pun, kemampuan fisiknya dianggap biasa saja. Nggak ada tanda-tanda anak ini bakal tumbuh jadi legenda, tapi keluarganya mengirim dia ke dojo Tenan Rishin Ryu sebagai murid kecil, dan sejak saat itu hidupnya berubah total. Gerakannya cepat, tangannya ringan, dan otaknya seperti sudah mengerti ritme duel bahkan sebelum diajarkan. Gurunya, Kondo Shusuke, kelak digantikan Kondo Isami, langsung sadar, anak ini bukan bakat tapi anomali. Okita latihan keras bertahun-tahun, sering mengulang gerakan yang sama sampai ratusan kali tanpa mengeluh. Teman-temannya jatuh kelelahan, dia masih melanjutkan pola latihan, seolah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari tekad biasa. Saat banyak remaja seumurannya baru menguasai teknik dasar, Okita sudah naik tingkat sampai dipercaya menjadi instruktur dojo kelar yang biasanya diberikan pada orang dewasa berpengalaman. Ketika politik Jepang retak, Shogun kehilangan kendali, dan Kyoto berubah jadi kota penuh ketegangan, Okita ikut gurunya mendirikan organisasi yang kelak jadi legenda, Shinsengumi. Mereka adalah pasukan resmi pemerintah untuk menjaga stabilitas, tapi reputasinya cepat naik karena kualitas anggotanya yang disiplin dan berani. Di antara semuanya, Okita berdiri paling depan. Wajahnya ceria, ekspresinya polos, tapi begitu ia mengambil posisi siap, seluruh ruangan terasa berubah. Orang-orang menggambarkan Okita seperti angin, cepat, sulit diprediksi, dan tidak pernah kehilangan ketenangan. Namun hidup jenius jarang lurus. Sejak awal waktu Shinsengumi mulai aktif, Okita mengalami gejala yang aneh. Napas pendek, batuk yang tidak sembuh-sembuh. Awalnya dia mengabaikannya. Dia masih latihan, masih bertugas, masih memaksa tubuhnya bergerak seperti biasa. Tapi penyakit itu bukan penyakit ringan, itu adalah sesuatu yang perlahan menggerogoti tubuhnya dari dalam. Di era itu, penyakit seperti ini sulit diobati, dan Okita sendiri nggak pernah mau berhenti bertugas. Semakin tahun berlalu, semakin besar tekanan politik di Kyoto, semakin aktif Shinsengumi turun tangan, semakin parah kondisi Okita. Ada banyak catatan tentang bagaimana dia tetap ikut menjalankan tugas meski kondisi fisiknya makin rapuh. Tubuhnya menolak, tapi tekadnya menolak kalah. Dan inilah tragedi Okita, tubuh manusia biasa yang harus menahan ambisi dan bakat yang jauh melebihi batas umur dan kekuatannya. Saat Jepang memasuki masa perang besar antara pendukung shogun dan kekuatan baru yang ingin menggantikan pemerintahan lama, Shinsengumi turun langsung.